Duduk lagi deh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah saya udah ada di Bogor lagi. Nah, ini kan lagi pada makan pagi ya. Nah, kemarin teman-teman kita udah review makanan hijauan yang kita gunakan untuk mensuplai kebutuhan nutrisi untuk domba-domba merino kita. Nah, kali ini masih lanjutan dari tayangan sebelumnya. Jadi kita akan bahas pakan kering yang nanti akan kita review sekaligus akan kita ajak buat gitu ya. Teman-teman nanti kita akan ajak untuk membuat pakan kering sendiri, complete feed atau konsentrat itu sendiri. Nah, ini pagi ini mereka ini sedang makan silase ya, hijauan. Selanjutnya nanti kita akan tambahkan pakan keringnya setelah makan ini atau konsentrat, sehingga nanti kita memberikan nutrisi yang komplit, 4 sehat 5 sempurna kalau di tempat kita ya, di manusia ya. Nah, ini kambing-kambing kita, ini kambing perah, yang di sana merino kita. Oke ya teman-teman, kalau gitu kita langsung coba bikin pakan kering kita di kandang domba berkah. Yuk ikutin kita bikin gitu. Oke ya teman-teman, ini saya sudah sama Mas Yudi sama Fikri ya, ini ahli nutrisinya di kandang kita. Nah, kali ini kita mau coba bikin ini pakan kering ya Mas ya, konsentrat sendiri. Jadi kita mau bikin konsentrat sendiri yang nanti kita berikan untuk kambing dan domba merino kita gitu. Nah, ini bahan-bahannya yang sudah kita siapkan gitu ya. Ini ada berapa jenis bahan Mas? Ini semuanya makronya ada 10 item, 10 terus item. mikronya kita pakai 3 item. Mikronya itu dari mineral terus prebiotik sama susu ya. Nah, ini yang bahan utamanya kita ada 11. Nah, ini mungkin kita tunjukin sebetulnya gini. Jadi untuk pemilihan bahan itu banyak sekali alternatif yang bisa digunakan gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja yang ada di kandang kita yang kita gunakan. Ini pun nanti disesuaikan ya, disesuaikan dengan target di kandang kalian. Target untuk penggemukan dengan target untuk susu itu tentunya beda ya. Untuk breeding itu sangat berbeda. Nah, nanti kita juga jelaskan. Nah, yuk kita mulai lihat dulu ini bahan-bahan yang pertama. Jadi ini paling gampang ya Mas. Ini polar ya? Iya, itu polar. Ini yang pertama nih polar. Nih. Kemudian ini adalah CGC ya. CGC itu corn gluten cake. Corn gluten cake. Jadi ini adalah turunan dari produk jagung. Ya, ini CGC, kita pakai CGC, kemudian CGF gitu ya. Nah, ini CGC, kemudian ini sama ini turunan dari produk gula ya, sirup ya, FFP. Jadi ini fruktosa protein ya, filter fruktosa protein ini biasanya dari pabrik sirup. Nah, itu ada nih. Ini adalah fruktosa protein, jadi ini sumber protein semua ya. Kalau ini polar tadi karbohidrat. Nah, ini adalah kulit kopi. Nih kulit kopi, tuh kulit kopi ya. Nah, ini untuk seratnya. Kemudian ini apa Mas? Karbohidrat juga. Ini karbohidrat juga. Apa Mas Yudi? Onggok ya? Onggok kering. Onggok kering dari singkong. Kemudian ini masih sama, ini dari bahan turunan jagung, ini CGF ya. Tinggi itu. Ini biasanya untuk perah ya, susu perah ya. Biasanya dibanyakin ininya. Kemudian ini DDGS. DDGS ini sama, jadi ini etanol ya. Destil apa ya namanya? Destil dry grain. Nah, itu hasilnya etanol. Kemudian ini kopra. Oh, ini kopra ya. Ini kopra yang sudah digiling dan di open ya? Enggak, kalau ini memang limbahnya seperti ini. Oh, limbahnya kopra. Kita nggak pakai bungkil sawit ya? Kita nggak pakai bungkil sawit. Kita nggak pakai karena kemarin untuk kambing sama domba ini kan lebih susah mencerna kalau keras ya. Bungkil sawit itu kan suka ke bawah batok-batoknya itu ya. Oh ya, kemarin kita sempat ada pakai bungkil sawit. Cuman secara teksturnya itu terlalu keras gitu, jadi itu bisa membahayakan buat si domba kambingnya untuk sulit dicerna. Nah, ini yang terakhir ini adalah masih ada 2 ya. Ini
apa nih Mas? Tepung kedelai. Oh, tepung kedelai, tapi udah di oven ya. Iya, oke. Ini tepung kedelai. Nah, kalian juga bisa pakai ini soybean meal ya. Biasanya itu limbah dari pabrik juga. SPM kita nggak pakai. Nah, itu sama dari kedelai. Nah, ini masih sama dari jagung. Ini adalah tumpi jagung gitu ya. Kemudian nanti kita pakai ini ada mineralnya ya. Ini mineralnya sama satu lagi ini adalah prebiotik itu prebiotik bubuk ya. Kan biasanya kita pakai EM itu yang cair. Nah, ini kita pakai prebiotik bubuk sama ini susu lah, tambahan lah. Jadi nah ini adalah komposisi yang akan kita gunakan. Jadi sebetulnya komposisi ini nanti semakin banyak artinya juga dari sisi Costnya semakin menekan ya. Nah, costnya juga semakin menekan. Kemudian dari sisi rasa buat si domba dan kambingnya akan lebih variatif gitu ya. Nah, kemudian dari sisi komposisi yang sudah kita bikin ini tentunya nanti untuk mendapatkan tingkat target protein kasar, target unsur yang di dalamnya itu nanti kita sesuaikan ya Mas ya. Prosentasenya seperti apa nih Mas Yudi? Nah, ini kita mau bikin. Kalau dalam ini kan untuk konten ya, jadi kita dalam komposisi sedikit aja. Jadi untuk 1 drum, ini kurang lebihnya berapa Mas? 1 kuintal, 100 ya. kilo. Komposisi 100 kilo, jadi nanti ini komposisinya akan kita bikin gitu. Nah, biasanya kalau kalian untuk mendapatkan target dan target contohkanlah protein kasar yang tinggi kan biasanya itu yang dicari dengan harga yang rendah. Nah, itu biasanya carilah bahan-bahan yang punya protein yang tinggi dengan harga yang paling rendah yang diutamakan banyak ya. Nanti bahan-bahan yang lain yang harganya cenderung lebih mahal itu bisa ditekan ya untuk mendongkrak jumlah kandungan proteinnya aja gitu. Nah, ini yang akan kita banyakin dari sisi tumpi jagung ya, kulit jagung ini sama si tepung kedelai gitu ya Mas ya. Oke, kalau gitu ini semuanya kita lakukan secara manual dulu. Kalau dalam industri besar, industri pakan itu biasanya menggunakan mixer ya. Nah, ini kita manual, tapi insya Allah tetap bisa dilakukan oleh teman-teman karena kita mau bikin dengan skala rumahan atau skala untuk kebutuhan kandang kita sendiri. Oke ya Mas ya. Ini tipsnya nanti gimana Mas Yud? Ini sebenarnya pengadukan itu kan yang diperlukan kita sebenarnya harus serata mungkin rata ininya. Jadi kita bikin seperti gunung nanti. Kandungan yang paling banyak, bahan yang paling banyak mau kita bikin itu kita taruh paling bawah. Ini kan paling banyak ini tumpi jagung. Ini ya, jadi ini semuanya tadi sudah kita timbang komposisinya. Jadi kita total itu untuk kebutuhan tadi 1 drum ya. Nah, jadi tipsnya tadi dari Mas Yudi, pokoknya untuk bahan yang paling banyak itu ditaruh di paling bawah dulu nih ya. Jadi kayak ngaduk semen ya Mas ya. Ngaduk semen. Lah ini kita cek kalau ada material-material benda-benda asing juga bisa dibuang dulu, dihilangkan dulu nih ya, kayak masih ada tali-tali. Tuh Mas Fikri, oke. Ditaruh di atasnya. Nah ini tadi adalah bahan kedua. Ini tepung kedelai ya yang udah di oven. Nih. Kemudian kita masukkan apa nih Mas? Ini untuk serat. Oh iya, jadi teman-teman kalau memang nanti bikin bahan pakan untuk kambing perah ya, untuk target susu lah atau untuk breeding, itu biasanya kita banyaki untuk bahan-bahan di protein dan lemak kali ya Mas ya. Jadi karbohidratnya justru ditekan. Ini kebalikan dari fattening ya. Jadi protein bahan-bahan yang mengandung protein yang tinggi itu yang kita naikkan seperti tadi ada CGC, CGF, DDGS itu ya kita tekan kita naikkan gitu ya. Sedangkan untuk bahan seperti karbohidrat itu komposisinya polar itu segala macamnya kita kurangin gitu ya. Berbeda dengan bahan konsentrat yang nanti akan kita berikan untuk target penggemukan gitu. Penggemukan kita lebih banyak seimbangkan dari sisi serat dan karbohidrat serta protein. Itu nanti yang akan kita tinggikan kira-kira begitu. Nah, ini CGC ya. Ini bahannya.
Jadi teman-teman, bahan yang sudah kering itu nggak perlu dibasahin, bahan yang basah juga nggak perlu dikeringin. Kalau kita dapat bahan basah kemarin ya, kita bikin silase atau misalkan dapat apa, tepung, dapat ampas tahu. Biasanya kita pakai ampas tahu juga ya Mas ya. Ampas tahu biasanya. Ampas tahu ini bahannya nggak ada. Biasanya kita pakai SBM juga ada. Ini untuk kali ini nggak ada. Nah ini nanti teman-teman bahannya itu monggo saja bisa dikomposisikan. Nanti untuk menghitung berapa kandungannya, kita nanti di sesi berikutnya ya perhitungannya. Jadi untuk menghitung berapa sih TDN-nya, berapa sih proteinnya, berapa seratnya. Nah itu ini secara kasarnya kira-kira dari komposisi bahan total 100 kilo ya, 100 kilo itu nanti kita tinggal kalikan secara manual masing-masing bahan ini punya kandungan khususnya protein kasarnya ya, protein kasarnya kira-kira berapa. Nah itu nanti tinggal di breakdown untuk ininya, nilai kandungannya gitu. Ini sudah semua ya Mas ya, bahan utamanya ini sudah semua, bahan makronya sudah semua. Kemudian nanti kita tinggal, nah ini tambahkan susu bubuk boleh gitu ya, penambah rasa juga. Sebenarnya susu bubuk itu juga sudah komposisi yang bagus. Nah ini terakhir adalah mineral dan prebiotik ya. Nah ini tinggal kita aduk semuanya secara rata gitu ya Mas ya. Nah ini kita tinggal lakukan proses penyatuan bahan. Gitu. Satu arah ngaduknya ke sana, nanti pulangin lagi ke sini. Nah nih, ini ada ini lagi Mas, triknya buat ya, ngaduknya untuk pengadukan nih. Kita ambil satu arah ke sana, nanti pulangin lagi ke sini. Kalau kurang yakin, sebalik lagi. Nah, sebalik lagi. Ini karena kita manual ya, maksudnya kita tidak menggunakan alat mixing atau mixer. Jadi ini proses pencampurannya gitu. Jadi ini digeser ke sebelah kanan semuanya, baru nanti kita aduk lagi, campur ya, intinya nyampur seperti kalau kita nyampur bahan bangunan ya gitu. Pastikan semuanya tercampur dengan rata kira-kira begitu, karena ini nanti semuanya kita akan diamkan ya Mas ya, seperti layaknya kita bikin proses fermentasi itu nanti semuanya supaya prebiotiknya itu bekerja. Nah itu nanti setelah di sini kita akan diamkan atau endapkan gitu. Nanti paling cepat berapa lama Mas? 4-5 hari. 4-5 hari itu minimal sekali ya? Minimal sekali bisa langsung diberikan ke hewan ya? Ke hewan ternaknya. Gitu. Sebetulnya kalau nggak kita campur sendiri-sendiri juga bisa, cuman ya kita kan targetnya memaksimalkan hasil ya. Jadi ini kan yang kita cari semuanya kita target hasilnya gitu. Nah ini kalau untuk penyimpanan bisa paling lama? Kalau selama kedap belum kita buka itu sekitar 2 tahun kuat. 2 tahun kuat. Ya. Nah ini kalau teman-teman andaikan mau bikin istilahnya produksi pakan sendiri atau produksi pakan yang dijual itu juga bisa ya Mas ya? Sangat bisa. Sangat bisa sekali gitu, bahan-bahan semuanya gampang, nanti tinggal dicari seperti itu. Nih kita campur semuanya ya, gitu. Oke, kita nanti lanjut setelah proses campur. Jadi ini akan kita aduk sampai rata semua ya teman-teman. Ini semua kita akan aduk. Itu Ki, ada, nah itu tuh benang-benang tuh. Gitu. Nih tadi untuk apa proses fermentasinya ya Mas ya? Iya. Proses fermentasinya kita menggunakan prebiotik kering ya, prebiotik yang bentuknya tepung, bentuknya bubuk gitu. Jadi semuanya, jadi insya Allah sebetulnya ini sangat gampang sekali kalau teman-teman mau bikin konsentrat sendiri ya. Semua bahan tinggal campur, sebetulnya kita kerjaannya cuma mencampur semua bahan gitu. Mencampur kemudian difermentasi dengan cara mendiamkan, seperti kemarin kita belajar proses silase, proses fermentasi itu sama, intinya nanti padat dalam ruang yang padat, kedap udara.
dan disimpan sampai tempo tertentu, kira-kira begitu. Ini kita semuanya kita campurkan, diaduk ke sebelah kiri lagi ya. Pokoknya kita pastikan semua bahannya nyampur. Kelemahan manual begini, kalau yang gumpal kita harus hancurin. Ini benar-benar manual, jadi ada bahan-bahan yang sedikit apa? Menggumpal. Lembab ya. Iya, ini Lembab, ini harus masih ada sedikit kadar airnya, gumpal ini harus kita hancurkan secara manual gitu. Oke, ini kita masih proses aduk, nanti kita lanjut setelah selesai, kita lanjut untuk penyimpanannya gitu ya. Nah ini ya teman-teman, semuanya sudah tercampur kurang lebihnya rata secara pencampuran proses manual. Jadi sebetulnya juga nggak perlu khawatir, karena nanti proses ini dideketin aja. Bahan-bahan nanti yang akan kita olah ini, kalau masih ada bahan-bahan yang menggumpal, ini dalam proses fermentasi nantinya semuanya akan jadi itu ya, melunak ya, empuk, akan empuk. Jadi dikonsumsi oleh si hewannya akan tidak menjadi masalah, kira-kira begitu. Nah, ini kemarin bahan ini kalau kita hitung per kilonya jatuhnya berapa Mas? 2000 ya? 2000. Ini dengan perhitungan manual kita, karena kita tidak labkan ya, tapi insya Allah sih tidak terlalu meleset. Dengan perhitungan yang kita lakukan ini, protein yang bisa kita dapatkan dari bahan-bahan yang sudah kita campur ini kurang lebih 17-18% gitu. Nanti ditambah dengan mineral dan prebiotik tadi ya, bahan-bahan mikro ya. Ini kalau kalian punya bahan yang proteinnya lebih tinggi, yaitu insya Allah bisa mendongkrak, kira-kira begitu. Jadi, nah, kalian tinggal jadi milih aja, dengan protein yang tinggi kalian bisa dapatkan barang yang kualitasnya cukup tinggi jika di pasaran dengan harga yang murah. Nah ini kalau kalian beli untuk protein dengan kandungan segitu, itu bisa di harga 3,5 ya, 3.500 lebih ya. Sedangkan kalau kita beli bikin sendiri itu lebih kurang, itu nggak nyampe ya 2000-an lah, kita 2100 sampai 2000 sampai 2100 itu. Ini semuanya akan kita fermentasi dalam drum ini ya, drum 160 liter ya ini Mas ya. 160 liter kita tadi cek gitu. Nah itu yang kita lakukan. Setelah ini nanti kita akan lihat proses pemberian. Jadi ini nanti kita diamkan dulu. Kita sudah ada beberapa yang sudah kita bikin. Kemarin sudah bikin dalam jumlah yang cukup besar. Nanti kita lihat hasilnya. Jadi bisa dideketin ini bahannya ya, teksturnya kelihatan tuh. Ini nanti kalau kalian punya bahan protein yang tinggi seperti soybean meal, itu juga bisa mendongkrak. Ini kita tidak pakai itu. Nah ini tinggal kita masukkan ke dalam drum sini ya. Semuanya kita padatkan, kita rapatkan gitu. Itu ya teman-teman. Jadi monggo silahkan kalian langsung bisa bikin sendiri, gampang sekali. Dan ini bisa membantu teman-teman untuk mengurangi kos di operasional di kandang kalian gitu. Nah ini kita lanjutkan sampai penuh. Injek, diinjek biar padat. Ini kita padatkan ya teman-teman. Semuanya bahan pokoknya prinsipnya tidak ada rongga udara. Udara tidak akan melakukan proses pembusukan gitu. Jadi lebih terfermentasi secara alami gitu ya. Ini kita padatkan semua bahan. Udaranya kita keluarkan semuanya gitu. Kalau kalian pakai silo, mungkin kalau untuk silase bisa, tapi kalau untuk bahan konsentrat ini, saran saya baiknya sih menggunakan drum-drum begini ya Mas ya. Iya. Pakai drum-drum gitu, atau di dalam plastik itu juga nggak masalah, plastik kedap
udara gitu ya. Double inner lah kalau mau yang model kayak seperti Biasanya double, kalau dalam plastik itu di double kemudian diikat sampai rapat, udaranya hilang semuanya. Nah, ini semuanya sudah masuk, kita tinggal tutup. Oke. Ini kita tutup, kemudian penyimpanannya nanti teman-teman lakukan proses penyimpanannya di tempat yang cenderung redup ya. Redup tapi tidak lembab ya, artinya cahaya matahari tidak langsung masuk, tapi kondisinya juga bukan di tempat yang lembab. Nah, ini udah rapet, ini paling cepat bisa kita berikan, bagusnya proses fermentasinya sudah berjalan itu 4-5 hari. Nah, ini kalau tertutup rapat begini sampai tahun kedua itu masih bisa kita gunakan gitu. Oke, kalau begitu ini langsung kita taruh di tempat penyimpanan, nanti kita akan langsung cobakan berikan ke hewan ternak kita ya. Langsung kita berikan ke merino-merino kita gitu, ke domba batur kita. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke sana, langsung ke area kandang kita. Oke. Ini ya, yang berpola jadi. nih bisa dilihat nih, teksturnya sudah hancur sempurna ya. Nih sama yang baru kita bikin, Ki, liatin. Dan ini kalau, nah tuh, ini bisa beda ya. Nah, ini hasilnya beda. Dan ini sebetulnya nggak usah dideketin, ini wanginya luar biasa nih. Ini harum sekali nih. Harum sekali, seperti ya bahan kue yang difermentasi lah ini ya. Seperti mirip-mirip, kalau bahan silase kan fresh ya, seperti salad. Nah, kalau ini wangi kue. Ya wangi kue gitu. Nah, ini kita mau coba berikan. Ini si Sadewa bisa kita tes, Mas? Bisa. Nah, ini kita coba kasih ya. Ini kasih yang baru. Ini yang baru kita bikin ya. Tuh, kita tes dulu. Makan. Nah, teman-teman nanti untuk ini yang sudah jadi. Nah, tuh. Dia cenderung memilih yang ini ya. Nah, meskipun dua-duanya dimakan, itu dia cenderung milih yang yang sudah terfermentasi. Nah, tuh. Kita coba ke kambing. Tuh. Nah, untuk konsentrat ini sebetulnya jumlah yang kita berikan itu juga nggak terlalu banyak, teman-teman. Iya. Kalian cuman butuh segenggam aja untuk satu hari. Jadi ini setelah hijauan kita timpa dengan konsentrat, mereka akan dapat nutrisi komplit fit. Nah ya. Ini tuh sanen kita, coba lihat tuh lagi nyusu. Nah, itu si sanen kita. Nah, ini si domba batur kita ya, sini. Nah, nih Pada makan sih. Nah, nih bisa dilihat. Nih, coba ambil lagi. Nah, tuh semuanya lahap. Tuh, ambil lagi. Oke. Nih, langsung. Jadi setelah hijauan yang kita berikan itu kita timpa dengan tambahan nutrisi yang padat dengan konsentrat yang kita bikin ya. Nih, semuanya
Nah, nih. Udah kekenyang. Oke. Coba tambahin. Situ. Nah. Tuh, sini. Oh. Sebelah sini. Nah, nih. Nih si jambrong. Ini nih ya. Nah, semuanya. Oh ya, jadi nanti teman-teman kalau untuk pemberian konsentrat ini karena jenis pakan kering ya, jadi kalian juga jangan lupa memberikan air ya, air untuk apa namanya? Ya, untuk komposisi yang lebih baik gitu ya untuk proses pencernaan mereka, karena ini bahannya kering, mereka juga butuh air gitu, air minum gitu ya. Oke teman-teman, cukup itu dulu ya kira-kira. Kemarin komennya terima kasih, jadi buat teman-teman yang ingin membikin sendiri bahan konsentrat ini sudah kita kasih tutorialnya, monggo silahkan nanti yang mau diskusi dengan saya bisa masuk di kolom komentar atau langsung japri aja, monggo aja. Nanti yang mau konsultasi silahkan untuk berkomentar, monggo. Mungkin itu dulu, semoga tutorial kali ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberi tambahan ilmu buat teman-teman khususnya. Oke, mungkin itu dulu ya. Kita ketemu lagi nanti di tayangan berikutnya di beberapa bab materi yang lain yang insya Allah bisa menambah ilmu kita di dunia peternakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, orang tapi doyan.